Oke Bu Teh, tolong di sharing nih, apa 4 step yang harus kita ingat kembali sebagai happy parent? Silakan. Ya, untuk membentuk kepribadian anak-anak kita ya. Yang pertama, ajarkan tanggung jawab. Kalau umurnya udah cukup, bisa beresin tempat tidur. Rapikan sendiri buku-buku sekolahnya misalnya. Atau untuk yang anak-anak balita, beresin mainan setelah selesai mainan. Adek, ayo kita kembalikan Clean as you go. Iya, ke kotaknya, ke boxnya dan segala macamnya. Jadi kita latih anak-anak kita untuk mengerjakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau kita bilang juga kalau nggak ngerjain itu namanya nggak bertanggung jawab. Gitu. Jadi anak-anak itu jadi terlatih untuk terdidik sekali lagi terdidik untuk dia bertanggung jawab atas apa yang dia kerjakan. Kalau nanti dia salah atau nggak ngelempar tanggung jawab ke orang lain. Nah, itu bukan dia. salah aku. Ini emang kerjaan gue. Gue paling tidak bisa ya, lovers. Somehow itu menjadi sebuah kayak saringan sendiri gitu ya. Kalau gue kerjasama sama orang yang modelannya gini nih, itu kan bukan kerjaan gue. Dengan sendirinya itu orang nilainya langsung udah drop ya. Di mata gue. Karena waktu saat kita bekerja tim, kadang kita harus mengerjakan berbagai pekerjaan yang memang ada di depan mata kita. Dan we just have to do it. Tanpa harus hitung-hitungan. Tanpa kita harus hitung-hitungan. Benar. Rezeki kan juga nggak hitung-hitungan kan. Benar, alhamdulillah ya. Yang kedua, mengejarkan kepribadian. Jadi kehidupan ini adalah kesempatan sekaligus tuntutan untuk menampilkan kepribadian. Jadi berani itu dalam hal misalnya nggak jadi penakut gitu loh. Karena anak-anak berani untuk dia berbicara, maksudnya mengekspresikan pendapatnya. Terus berani untuk bilang bahwa aku mau melakukan ini, boleh nggak atau bisa nggak begini. Minta pendapat juga kepada orang tuanya. Itu terbiasa berdiskusi. Itu anak-anak jadi nggak penakut dan pengecut gitu, atau rendah diri. Jadi akhirnya nggak happy anaknya gitu kan. Jadi kalau anak-anak yang mengembangkan sikap berani dan tegas itu, dia bisa menghadapi rintangan deh di depannya gitu. Jadi resilience gitu resilient gitu. Jadi kita harus membentuk anak kita di dalam berbagai istilahnya kondisi lovers. Karena anak-anak yang tangguh atau manusia-manusia tangguh yang hebat itu biasanya mereka terbiasa dengan benturan. Karena betul. benturan itu kan nggak bisa lo ciptain ya. Iya benar, tadi kan kata Mamo waktu kita tadi off-air nih ya ngobrol nih kan, Mamo bilang hidup kan gak selamanya enak Bu Teh. Iya, anak harus diajarin pahitnya, diajarin susahnya. Kadang-kadang ulangan umumnya dapatnya 4, kadang-kadang ulangan umumnya dapatnya 7. Fine, lu bayangin gak dia misalnya sampai gede nih gak pernah nilainya di bawah 9. Suatu hari dia hanya just a simple task gitu ya, yang diserahkan dia oleh kantornya, dia failed dan gak bisa. Itu bisa frustasinya panjang dan pada kondisi kematangan yang udah nggak bisa bounce back lagi, nggak bisa bangkit. Udah kebiasaan, gue harus dapat perfect 9 atau perfect 10. Dan bawa temenan main kayak begitu. Dan nggak dibiasain itu feel the pain ya, merasai ada yang pahit gitu. Jadinya kayak gitu. Jadi ya itu nggak tabah ya, Mamo ya gitu. Lalu yang ketiga, ajarkan kejujuran. Kejujuran ini penting banget karena bagaimanapun kita hidup ini perlu jujur, nggak bohong ya gitu. Apa-apa bohong. Jadi hidupnya palsu gitu mau. Jadi dia jujur, at least dia jujur sama dirinya sendiri bahwa gue bisa, gue mampu, yang ini gue nggak bisa. Jadi gue misalnya harus berdamai. Lagi-lagi ketangguhan itu. Karena kalau misalnya anak kita tuh dibiasakan untuk bisa berbohong, itu sampai gede Bekelit mulu. Betul. Kalau gede namanya bekelit ya, Bo. Berkelit, betul. Dan pada akhirnya itu jadi halu. Karena mengajarkan anak untuk tidak bohong ini tantangan juga buat orang tua untuk nggak bohong. Gitu. Jadi ya kita juga belajar untuk itu gitu. Kayaknya gampang, tapi ini sebetulnya hal yang susah. Lalu yang keempat adalah juga mengajarkan kedisiplinan. Kenapa? Karena walaupun nampaknya nyiksa nih, maksa gitu, bangun jam 5 atau jam 6 pagi kan, tapi itu membuat anak terbiasa pada pola yang teratur. Ya, aduh, gue tuh ya, you lovers, ini juga nih namanya kedisiplinan dalam bangun pagi, terus kemudian tepat waktu. Itu semuanya dimulai dari rumah gitu kan. Somehow gini, ya gue soalnya nggak mungkin bawa telat, gue dibiasain sama nyokap gue jam segini. Jadi itu dalam tim jadi tek betul gitu. Dan nanti akhirnya anak yang misalnya gini ya, anak yang tidak terbiasa disiplin. Kalau berteman sama 5 orang yang berdisiplin, dia akan jadi sama.
gitu. Iya, itu dia. Karena kalau kita ajarin disiplin dari sekarang gitu ya, jam berapa ini, terus kemudian kita disiplin menyelesaikan tugas, harus kelar, jangan ditunda-tunda misalnya seperti itu. Itu terbentuk nanti sampai dewasa ketika dia sudah di dunia kerja atau di sekolah dan di dunia kerja misalnya ya. Dia dapat misalnya dapat tugas untuk melakukan sesuatu gitu. Bosnya nungguin, dia asik-asik goyang-goyang kaki karena masih entar jadi nggak disiplin gitu. Ya kan, terus ini ceritanya Bu Teni. Saya bukan bos, soalnya nggak punya anak buah. Gitu. Jadi Yummy Mamis, you lovers sekalian, jangan lupa ya, ajarkan anak-anak tanggung jawab, kepribadian, kejujuran, dan kedisiplinan. Mudah-mudahan nanti anak-anak bisa terbentuk kepribadian yang baik. UFM 94,7